Selamat pagi, Dr. Iwayan Juli Sumadi, spesialis patologi anatomi, subspesialis muskuloskeletal selaku evaluator, dan Dr. Imade Krisna Dinata, magister ergonomi selaku fasilitator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDA7 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Pathogenesis Carcinoma nasofaring terkait infeksi Epstein-Barr virus. Perkenalkan, saya Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 175. Pada tahun 2018, hasil karsinoma nasofaring tertinggi per 100.000 berada pada Asia Timur dan Asia Tenggara. Infeksi virus Epstein-Barr telah lama diidentifikasi sebagai faktor risiko utama dalam patogenesis karsinoma nasofaring. Namun, karena lokasi anatomi nasofaring tersembunyi dan gejala awal yang tidak khas, lebih dari 70% pasien dengan NPC berada pada stadium 3 atau 4 pada saat diagnosis awal. Berikut ini merupakan rumusan masalah dan juga tujuan penulisan dari latar belakang tersebut. Perkenalkan dokter, nama saya Made Revalina Ardika dengan 3 digit NIM terakhir 163. Saya izin menjelaskan terkait definisi dari karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring atau nasopharyngeal carcinoma adalah suatu bentuk karsinoma yang berasal dari jaringan epitel pada struktur nasofaring. Karsinoma di sini berarti kanker yang berasal dari jaringan epitel. Secara etiologis, karsinoma nasofaring ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, dan konsumsi makanan yang mengandung nitrosamin. Selain itu, ada pula faktor genetik dan juga infeksi virus seperti Epstein-Barr virus atau EBV yang akan dijelaskan pada student project saat ini. Perkenalkan dokter, nama saya Mikaela Diansasami dengan 3 digit nomor terakhir 157 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring dibagi menjadi 3 yaitu karsinoma sel squamosal keratinisasi, karsinoma sel squamosal non keratinisasi, dan karsinoma yang tidak terdiferensiasi. Karsinoma sel squamosal keratinisasi memiliki keratinisasi yang melimpah, sitoplasma yang seperti kaca eosinofilik, mutiara keratin, dan memiliki diferensiasi squamosa yang jelas sebagai jembatan antar sel. Karsinoma sel squamosal non keratinisasi memiliki lembaran padat. Terdapat pulau-pulau yang tidak beraturan atau trabekula karsinoma dengan sedikit atau tanpa adanya keratinisasi, dan karsinoma ini memiliki 2 subtipe, yaitu subtipe yang terdiferensiasi dan subtipe yang tidak terdiferensiasi. Yang terakhir, karsinoma yang tidak terdiferensiasi dikategorikan lebih lanjut sebagai karsinoma sel squamosal basaloid atau SCC, dan karsinoma sel squamosal non-basaloid. Karsinoma ini memiliki rasio nukleus yang tinggi dengan sitoplasma yang sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari karsinoma nasofaring. Epidemiologi dari karsinoma nasofaring dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga secara geografis dipengaruhi oleh prevalensi dari infeksi virus Epstein-Barr. Di beberapa besar wilayah, angka kemunculan kasus karsinoma ini kurang dari 1 per 100.000 orang per tahun. Tetapi di beberapa wilayah tertentu seperti Asia Timur dan Asia Tenggara, angka kemunculan kasus karsinoma ini dapat mencapai 25 per 100.000 orang per tahunnya dengan jumlah penderita pria lebih banyak dari penderita wanita. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan dokter, nama saya Vivo Jetro Kubasa Simetosoid dengan 3 jam terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis dan manifestasi klinis dari karsinoma nasofaring. Yang pertama adalah gejala pada bagian telinga, di mana terdapat gangguan pendengaran, tinnitus, telinga terasa penuh, dan berdengung sampai rasa nyeri di telinga. Penurunan pendengaran bisa disebabkan karena gangguan fungsi tuba eustasius yang diakibatkan karena adanya perluasan tumor ke arah posterolateral. Lalu ada gejala di bagian hidung, di mana itu terdapat epistaxis, hidung tersumbat dan disertai dengan produksi discharge yang meningkat. Hal ini berkaitan dengan adanya tumor pada nasofaring. Lalu ada gejala pada bagian leher, di mana benjolan di leher yang merupakan keluhan utama yang dialami oleh penderita dan menjadi tanda telah terjadi suatu metastasis dalam limfonode di leher. Lalu ada gejala pada bagian mata, itu adalah gangguan pada penglihatan dapat terjadi dengan penglihatan menjadi ganda atau diplopia yang disebabkan oleh tumor menyebar ke atas hingga ke dinding level sinus cavernosus dan mempengaruhi saraf ketiga, 4, dan 6 yang menimbulkan gejala diplopia. Lalu yang terakhir ada gejala pada intrakarnial, di mana gejala yang lebih lanjut ini ialah gejala neurologik karena infiltrasi tumor ke intrakarnial melalui foramen ovale, sehingga tumor akan mengganggu saraf kranial 5 yang mengakibatkan nyeri pada wajah yang terkena penyakit tersebut. Terima kasih. Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Kiesha Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya izin menjelaskan terkait diagnosis pada karsinoma nasofaring atau KNF. Jadi pada tahap awalnya gejala KNF ini umumnya tidak spesifik, jadi sama dengan penyakit umum lainnya, hingga mencapai stadium lanjut. Dan teknik biopsi nasofaring dilakukan dengan bantuan alat endoskopi atau nasoendoskopi yang memungkinkan untuk mendiagnosis KNF secara definitif. Lalu pemeriksaan histopatologi biopsi nasofaring ini diakui sebagai gold standard karena hasilnya lengkap dan akurat. Selain pemeriksaan histopatologi biopsi, dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiologi seperti pemeriksaan MRI dan juga CT scan untuk mendiagnosis karsinoma nasofaring. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan terapi dan prognosis pada KNF. Untuk terapi KNF sendiri ini dapat dilakukan dengan terapi radiasi menggunakan sinar X untuk stadium awal dan dapat ditambahi dengan kemoterapi untuk stadium yang lebih lanjut. Untuk prognosis dari KNF sendiri ini sebenarnya bervariasi tergantung pada stadium klinis, komplikasi, dan respons terhadap terapi. Inovasi dalam teknologi radioterapi sendiri telah meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup selama 5 tahun secara signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan dokter, nama saya Made Revalina Ardika dengan 3 digit NIM terakhir 163. Saya izin menjelaskan terkait diagnosis banding dari karsinoma nasofaring. Terdapat beberapa kondisi yang memiliki gejala yang mungkin mirip dengan karsinoma nasofaring. Dalam keadaan jinak, diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan adalah nasopharyngeal polyposis, lalu ada angiofibromas, antroconal polyposis, inverting papilloma, adenoid hypertrophy,
Thorne-Waltz, dan juga encephalosil. Lalu dalam keadaan ganas, ada limfoma, sarkoma, dan juga mukosal melanoma. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Mohon izin perkenalkan nama saya Ida Yuranita Fatna Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161. Izin untuk menjelaskan mengenai definisi dan juga siklus hidup dari Epstein-Barr virus secara singkat. Baik, virus Epstein-Barr atau selanjutnya kita akan sebut sebagai EPV merupakan anggota famili dari gamma herpes virus yang merupakan virus onkogenik yang menyebabkan berbagai macam penyakit termasuk keganasan limfoid dan juga kanker epitel. Virus ini bertahan dalam inangnya dengan mengekspresikan gen yang berbeda selama siklus laten. Virus ini berkontribusi pada sekitar 250.000 kasus kanker pada setiap tahunnya dan ditransmisikan melalui cairan tubuh, seperti saliva, namun hingga saat ini belum ada vaksin yang teruji klinis untuk mencegah penyebaran dari EBV. Selanjutnya, virus Epstein-Barr memiliki siklus hidup ganda yang berbeda, yang terbagi atas siklus hidup dari infeksi primer dan juga siklus hidup dari infeksi yang persisten. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, dokter. Perkenalkan, saya Tristan Ananda dengan digit NIM terakhir 165. Di sini izin untuk melanjutkan membahas mengenai epidemiologi infeksi EBV. Umumnya jalan utama penularan infeksi EBV adalah jalur oral karena ditularkan melalui air liur yang berisi sel epitel yang terinfeksi. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui darah, transplantasi organ, dan transfusi darah. Lebih dari 90% populasi manusia dewasa secara global memiliki hasil seropositif EBV. Umumnya, mononukleosis infeksius menyerang usia 18-22 tahun, yaitu sebanyak 77%. Saya Tristan Ananda dengan digit NIM terakhir 165. Di sini izin untuk melanjutkan membahas mengenai infeksi EBV pada sel nasofaring. Virus EBV berkaitan dengan berbagai kanker, salah satunya adalah nasopharyngeal cancer atau NPC. EBV telah terdeteksi pada semua sampel NPC dengan berbagai teknik pemeriksaan seperti PCR, hibridasi in situ, brushing, dan imunohistokimia. NPC berkaitan erat dengan EBV, utamanya pada jenis yang undifferentiated. Akan tetapi, EBV hanya salah satu faktor penting pada patogenesis NPC. Masih ada bahan etiologi yang lainnya, yaitu lingkungan dan genetik juga yang berperan dalam perkembangan multi tahap dari keganasan. Kerentanan genetik juga dapat berperan sebagai faktor predisposisi. Selanjutnya adalah pengaruh dari Epstein-Barr virus terhadap karsinoma nasofaring. Dalam hubungan antara EBV dan KNF ini menunjukkan ekspresi gen laten EBV yaitu EBNA, protein membran laten 1 atau LMP1, LMP2, dan juga EBER. Dalam sel KNF mengonfirmasi infeksi sel tumor oleh EBV. Nah, studi telah menunjukkan bahwa EBV ini memainkan peran penting dalam mengubah sel epitel nasofaring menjadi kanker invasif. Dan ditemukan pula bahwa tumor EBV positif ini tumbuh lebih cepat daripada tumor yang tidak memiliki EBV atau tumor EBV negatif. Selanjutnya ada interaksi antara EBV dan sistem imun pada karsinoma nasofaring, di mana berdasarkan flow cytometry, EBV ini terbukti berikatan dengan permukaan neutrofil dengan glycoprotein envelope utama GP50 dan kemudian merangsang produksi sitokin antivirus termasuk interleukin 1A, IL-1B, kemokin IL-8 dan juga protein inflamasi makrofag. Selamat siang dokter, nama saya Madi Bramantio Dewi Krama, 3 digit NIM 167 dari SGD A7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai terapi karsinoma nasofaring yang terkait dengan EBV. Virus Epstein-Barr atau EBV ini merupakan suatu virus tumor pertama pada manusia yang erat kaitannya dengan nasopharyngeal cancer atau NPC. Nah, terapi konvensional NPC ini bersifat terbatas, namun beberapa terobosan baru yang ada di dunia antara lain adalah imunoterapi seperti vaksinasi dan terapi sel T menyajikan pendekatan baru. Limfosit T cytotoxic specific EBV atau CTL adalah jenis sel darah putih yang dapat dimodifikasi untuk mengenali dan juga menghancurkan sel kanker yang terinfeksi virus. Ini bisa dimodifikasi mengenali antigen EBV pada sel kanker dan membantu penghancuran sel. Nah, ada yang kedua, ada penghambat checkpoint kekebalan tubuh mengaktifkan respon kekebalan tubuh dengan menghambat protein pada sel kanker atau sel kekebalan tubuh yang menghambat respon kekebalan tubuh selanjutnya. Contohnya, toripalimab, sebuah antibodi monoklonal anti-PD1 yang telah disetujui oleh Tiongkok untuk NPC yang kambuh atau menyebar setelah kegagalan terapi. Lalu vaksinasi ini juga diteliti sebagai bentuk imunoterapi untuk NPC. Studi menunjukkan penurunan tingkat EBV DNA serum pasien NPC setelah vaksinasi dengan peptid LMP2A menunjukkan potensi vaksinasi DC sebagai pilihan pengobatan untuk NPC yang terkait dengan EBV. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sekian dokter. Baik, untuk bab terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Madi Satriano Grahdi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Jadi, karsinoma nasofaring atau nasopharyngeal karsinoma ini merupakan tumor ganas pada epitel nasofaring, yang merupakan salah satu penyakit dengan ciri epidemiologi yang unik. Karsinoma nasofaring ini memiliki tingkat kejadian yang tinggi, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, dan sering terkait dengan infeksi virus Epstein-Barr atau EBV. Gejala klinis KNF ini seringkali tidak spesifik yang menyebabkan sering terjadinya diagnosis yang terlambat. Infeksi EBV bisa berlangsung tanpa gejala selama 20 hingga 25 tahun sebelum KNF berkembang. Diagnosis KNF melalui berbagai pemeriksaan fisik dan penunjang seperti biopsi nasofaring, MRI, dan CT scan penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Terapi KNF biasanya dimulai dengan terapi radiasi dan kemoterapi sebagai tambahan pada stadium lanjut. Baik, sekian merupakan video untuk studi project dari kelompok SGD A7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.